Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir surah Az-Zumar yang kemarin sudah diterangkan sebagiannya. Kita sampai pada bagian akhir dari surat Az-Zumar ayat ke-6. Ya, untuk menyegarkan kembali ingatannya karena sudah terlewati oleh beberapa hari, maka saya bacakan lagi ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqakum min nafsin wahidah, thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumat khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illa huwa fa anna tusrafun. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-6 dari surat Az-Zumar, khalaqakum, dia Allah telah menciptakan kalian min nafsin, dari satu, dari diri, wahidatin, yang satu. Dia Allah telah menciptakan kalian dari diri yang satu, maksudnya Dia Allah telah menciptakan kalian manusia ini dari satu diri. Yang dimaksud dengan nafsin wahidatin, diri yang satu itu adalah yakni Adam, yakni Nabi Adam. Ya. Terus summa ja'ala minha zawjaha, summa kemudian ja'ala, dia pun Allah telah menjadikan, ja'ala telah menjadikan, minha darinya, minha dari dia, dia sini pakai dhamir ha, dhamir untuk muannas, dhamir untuk perempuan, ya, karena yang ditunjuk oleh ha sini adalah nafsun, nafsun itu muannas, isim muannas, ya. Kemudian dia Allah telah menjadikan dari diri yang satu itu zaujaha, pasangannya, jodohnya. Jodohnya yang dimaksud dengan jodohnya ini jodoh diri yang satu, jodohnya Adam itu yaitu Hawa. Ya. Ini seperti firman Allah di dalam surat An-Nisa itu. Lalu kalimat berikutnya, wa anzala lakum minal an'am, dan dia Allah telah menurunkan. Di sini tulisannya wa anzala, dan dia Allah telah menurunkan. Biasanya anzala arti asalnya itu menurunkan memang, tapi maksudnya ja'ala. Nih, ja'ala ha.
itu ya. Wa anzala, dan dia Allah Ta'ala menjadikan lakum untuk kalian manusia minal an'ami, dari binatang-binatang ternak itu. Wa anzalakum minal an'am, maksudnya ja'alaha, Allah telah menjadikannya, telah menjadikan binatang-binatang ternak tadi, menurunkan maksudnya menjadikannya lakum untuk kalian. Jadi wa anzalalakum ini Pak Bu, ini. Wa anzalalakum maksudnya wa ja'alaha lakum, gitu tafsirnya. Dan dia Allah telah menjadikannya, telah menjadikan binatang-binatang ternak itu untuk kalian nuzulan, sebagai hidangan, warizqan, dan sebagai rezeki, sebagai pemberian. Jadi kita makan dihidangi binatang ternak ya, dihidangi daging apa? Onta. Nah, orang Arab senang, tapi kita kurang senang. Bukan kebiasaan kita. Tapi daging sapi, oh senang kita. Orang Bali nggak mau. Iya Pak. Iya Pak Made, benar. Orang Bali mau nggak makan daging sapi Pak? Hah? Oh makan juga. Oh ya. Saya nggak tahu ya. Ini Pak Made, kebetulan ada Pak Made dari Bali beliau. Makanya saya tanya, saya belum pernah hidup di Bali, cuma plesir aja. Piknik sudah sering. Jalan-jalan ke sana aja terus balik lagi. Di sana pun jalan-jalan enggak kayak istri saya almarhumah itu atau anak-anak saya, kalau sampai di Bali maunya itu kemana-mana, kalau aku maunya tidur. Di sana acaranya ilmiah, soalnya acara ilmiah itu ya pertemuan ilmiah. Tapi biasanya dokter-dokter itu benar ilmiah terus nyuri-nyuri waktu piknik. Ya. Jadi binatang ternak, onta, sapi atau kambing. Nah, kambing dihidangkan daging kambing, sate kambing, gulai kambing, sate domba, gulai domba ya, Pak Didi ya. Kita senang itu adalah nuzulan, sebagai hidangan atau sebagai rezeki. Allah ciptakan binatang-binatang ternak itu untuk keperluan manusia, Pak. Jadi ya dimakan, cuma kan Allah pesan kalau makan jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Nah, itu ada ayatnya juga. Makan daging onta, minum susu onta, boleh. Makan daging sapi, minum susu sapi, boleh. Disuruh oleh Allah kok. Kulu, kalian makanlah wahai orang-orang, wahai manusia. Washrabu, dan kalian minum itu susu-susunya. Susu onta, susu sapi, susu kambing juga sekarang ini. Orang mulai mengenal minum susu kambing. Ya. Jadi kalian makan, kalian minum. Wa kulu washrabu, dan makanlah kalian dan minumlah kalian. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Nah, makanya makan gulai kambing itu cukup seminggu sekali, Pak. Ya. Makan sate kambing seminggu sekali aja. Jadi makanannya bervariasi ya. Itu ya Pak ya. Ya, karena Allah yang nyuruh begitu ya. Jadi itu. Allah telah menjadikan untuk kalian dari binatang-binatang ternak itu samaniyata azwaj, 8 yang berpasang-pasangan. 8 binatang ternak yang berpasangan itu maksudnya 4 pasang binatang ternak. Ini dijelaskan oleh Allah, yang dimaksud dengan 8 yang berpasangan atau 4 pasang ini adalah di dalam surat Al-An'am ayat 143 dan ayat 144 diterangkan. Tamaniyata azwaj, 8 yang berpasang-pasangan itu adalah minadh-dha'ni tsnain, dari domba yang 2. Min dari ad-dha'ni itu domba, kambing yang bulunya kayak bulu wool itu, yang putih-putih itu loh Pak. Orang Jawa bilang wedhus gembel. Wedhus kambing itu bahasa Jawanya wedhus Pak.
Kamu baunya kok ambune kok kayak wedhus loh. Kamu badanmu baunya kayak kambing ini. Habis main kambing apa kamu? Oh, habis ngulitin kambing. Ya, sudah baunya kambing. Minadh-dha'ni tsnain, dari domba yang dua, maksudnya domba yang berpasangan. Wa minal ma'zi tsnain, dan dari kambing yang dua. Al-ma'zi kambing, isnain yang dua. Maksudnya kambing jantan dan betina, domba jantan dan betina. Sudah 4, ya kan? Kemudian wa minal ibilis nain, dan dari onta yang dua, maksudnya onta yang berpasangan, onta jantan onta betina. Wa minal baqaris nain, dan dari sapi yang dua. Sapi yang dua ya, sapi jantan dan sapi betina. Itu ya. Allah sudah menciptakan binatang-binatang ternak itu untuk kita, ya kita manfaatkan. Bahkan yang namanya domba itu yang dimanfaatkan bukannya dagingnya saja, bulunya pun dijual, dibikin apa itu, pakaian berbulu, wool itu ya, tas atau pakaian yang terbuat dari bulu domba. Tapi tentunya baunya dihilangkan dulu, disamak dulu ya. Kemudian ayat kalimat berikutnya, yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Yakhluqukum, dia Allah selalu menciptakan kalian manusia yang selain Adam dan Hawa. Fi butuni, di dalam perut-perut ummahatikum, ibu-ibu kalian. Jadi Allah menciptakan manusia ini di dalam perut ibunya. Ya, bagaimana caranya? Khalqan, dalam bentuk satu ciptaan, mimba dari sesudah khalqin, satu bentuk ciptaan. Jadi Allah menciptakan manusia dalam perut ibunya itu dalam bentuk satu ciptaan, berubah dari satu ciptaan kepada ciptaan yang lainnya. Diterangkan oleh para ulama ahli tafsir zaman dahulu kala, itu maksudnya adalah mula-mula manusia dalam bentuk nutfah, setetes air saja. Setetes air mani yang bercampur itu namanya nutfah. Air mani laki-laki atau bapak dengan air mani ibu bercampur, terbentuklah nutfah. Nah, kalau terjadi nutfah nanti akan jadi anak. Nah, kalau nutfah tidak terjadi, walaupun air mani laki-laki dengan air mani perempuan itu tabrakan, campur gitu ya. Laki-laki memberikan air maninya kepada istrinya, suami kepada istrinya. Tapi kalau dia tidak mau bertemu, ya enggak jadi nutfah, enggak jadi anak. Kenapa enggak mau bertemu? Ya itu Allah yang menentukan kok. Bertemu dan tidaknya itu Allah yang menentukan. Summa, kemudian setelah bentuk nutfah, alaqah, berubah menjadi setetes, segumpal darah. Ya, setelah 40 hari dalam bentuk nutfah, kemudian 40 hari kedua dalam bentuk alaqah, gumpalan darah. Tsumma, kemudian mudghah, 40 hari berikutnya dalam bentuk mudghah. Mudghah ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi mudigah. Mudigah itu janin, jabang bayi kalau bahasa Jawanya. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir juga diterangkan seperti itu. Allah telah menciptakan manusia di dalam perut ibunya dalam satu ciptaan, sesudah satu ciptaan, ya, bertahap itu. Terus setelah itu dalam surat lain diterangkan, dalam hadis Nabi juga diterangkan, wa yunfakhu, dan setelah manusia itu berubah dalam bentuk mudghah ini ya. Nanti di dalam surat Al-Mu'minun itu diterangkan ya, surat Al-Mu'minun itu ini nih, surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 di ayat 14 nanti diterangkan panjang lebar mengenai fase urut-urutan manusia terbentuk dalam perut ibunya. Itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan itu sekarang oleh manusia ditemukan sebagai ilmu biologi. Ilmu biologi atau ilmu embriologi. Nah, itu kalau orang kuliah di Fakultas Kedokteran pasti belajar ilmu embriologi, bagaimana pembentukan manusia.
Dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dari yang tadinya kecil tidak, wajahnya enggak jelas, begitu boleh melihat besar, ini seperti bapaknya. Ada yang dari kecil sudah kelihatan, ini seperti bapaknya, padahal baru lahir. Ini seperti bapaknya, ini bayi ini seperti ibunya ini. Ada yang bisa mengenali begitu. Ya, tapi ada yang baru bisa mengenali setelah gede. Setelah gede, loh ini wajahnya wajah bapaknya ini, wajah ibunya ini. Begitu ya. Itu diterang surah Al-Mu'minun, terangkan nih. Surah Al-Mu'minun ayat 14, coba kita lari ke sana. Surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ini kita belum pelajari surat ini, jadi kita ngambil kesempatan nih. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Ini ayatnya. Dimulai dari ayat 12 rupanya. Nah, ini Pak. Ayat 12 sampai 14 ini Allah menciptakan proses penciptaan manusia. Yang surat ini sudah pernah saya sampaikan, tapi 10 ayat pertama saja. Ini 10 ayat pertama nih Pak. Ini surat ini namanya surat Al-Mu'minun. Yang dimulai dari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, ini saya harus ngasih tahu lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin saya suruh ngirim rekaman bacaannya. Sudah bagus-bagus, rata-rata bagus-bagus. Nilainya ya untuk kalangan kita 100. Tapi 100 di sini kalau dibawa kepada ahli guru qori yang sesungguhnya bisa berkurang itu nanti. Menjadi 97, mungkin menjadi 98, 99. Ya, mungkin ada guru yang lebih streng lagi, ini salah ini. Ya kan guru-guru itu kan beda-beda antara satu dengan yang lainnya, ya kan? Ada yang ngasih nilainya gampang, ada yang kasih nilainya susah. Ya, betul. Dosen-dosen kan juga gitu kan? Ada yang dosen itu nilainya pelit. Wah, yang sana itu dosen itu bagus itu. Kita kasih 100, kasih A. Padahal ada kurangnya sebetulnya, tapi karena baik hati pemurah dosennya kasih A gitu. Sama aku ini pemurah sama sampean 100. Tapi kalau rekaman itu kukirim ke ahli qiraah, bukan 100 Pak Sugeng. Ini 95, ini ada 5 kesalahan itu. Orang ta'awudnya aja salah kok, ya. Ta'awud itu sering kita ucapkan, tapi kadang-kadang kita ini enggak perhatikan, ya. Di sini ta'awud itu ada di mana ya? Di surat di dalam Al-Quran kan enggak ada ta'awudnya tuh, enggak ada. Ya kan? Enggak ada yang bunyi au. Itu kan biasanya membacanya au. Alif, hamzah, fathah, a, terus habis alif fathah kan, terus ain, domah, wawu sukun gitu kan? Mestinya au, tapi ada yang au, itu salah itu sebetulnya. Tapi karena sampean yang baca ya kasih 100 itu aja sudah. Hati-hati. A'udzu billahi minasy-nya ada 2 itu. Panjang. Nirrajim, jim. Harus jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ini juga sama. Nah, ini harus hati-hati bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai membacanya Bismillahirrahman. Salah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa hak mati harus terdengar. Setiap huruf harus terdengar nih.
Bis ini kan ada 2 huruf, ba sama sin. Ba kasroh, sin sukun. Bis, terus mil, mi, terus Allahi. Ya, bismillah, lahnya panjang. Bismillahir, hir. Ada ro 2 di situ. Hirrah. Ro itu kan huruf tebal. Jadi harus monyong. Roh gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya kedengaran. Manirrahim. Him. Terus qad aflahal mu'minun. Nah, sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Alladzina, orang-orang yang beriman adalah mereka yang hum, mereka fi, di dalam salatihim, salat mereka, khashi'un, mereka tunduk, mereka taat, mereka khusyuk. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi kita ini harus belajar menjadi orang yang kalau sholat harus khusyuk. Khusyuk itu apa artinya? Khusyuk itu artinya ya bisa berarti tunduk, taat, patuh, itu juga khusyuk. Tapi khusyuk dalam sholat artinya perhatian kita dalam sholat itu full, tidak boleh kepada yang lainnya ketika kita sholat. Nah, mungkin saya dan Anda semuanya ini belum bisa sholat yang khusyuk, benar-benar mungkin belum bisa. Nah, kalau orang sholatnya sudah khusyuk, dia menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Diajari Rasul, diajari apa? Diajari ini contohnya. Ini ada yang belum tahu nih, saya tahu namanya teman kita yang baru ini, baru namanya Pak Yunan, Pak Yunan ya. Nah, Pak Yunan suatu hari dia kaget ketika kita ini menjalankan sholat ini nih Pak. Ini. Sholat jamak mator. Kaget, ini sholat apa ini? Nah, aku mendengar begitu beritanya. Benar apa enggak itu ada orangnya tanya itu. Ya. Jadi kaget, itu sholat apa? Kok habis sholat kok sholat lagi? Itu jamak mator. Nah saudara, jamak mator itu adalah salah satu ajaran sunnah Nabi, sunnah Rasul yang sekarang ini sudah ditinggalkan orang. Orang pada nggak mau sholat jamak mator, meninggalkan. Padahal itu sunnah Nabi, sunnah loh itu Pak. Yang ini pelajarannya ada di sini Pak Yun. Ini saya sampaikan ini kepada Pak Yunan. Sudah lama sebetulnya saya kepingin nyampaikan ini kepada Pak Yunan, tapi habis terjadi peristiwa ini, tadi sholat apa? Kok kita sholat lagi? Nah, itu namanya sholat jamak Pak. Duhur jamak dengan asar, nanti maghrib jamak dengan isya. Oh ada toh. Nah, hari berikutnya mau saya jelaskan orangnya nggak masuk Pak. 2 minggu nggak masuk, kemana nih orang ini? Dan ternyata sakit sidin itu. Nah sekarang mumpung masuk ini, mumpung saya ingat, nah, karena kita sedang membicarakan orang beriman. Orang beriman adalah orang yang alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman adalah orang-orang yang di dalam sholat mereka khusyuk. Karena mereka khusyuk dalam sholatnya, lalu setelah sholat menjadi orang yang taat. Taat kepada siapa? Taat nomor 1 kepada Allah, taat yang kedua kepada Rasul. Nah di dalam pelajaran sholat Pak, sudah pernah disampaikan di sini Pak Yunan, ya, ini Pak Yunan saya tunjukkan ya. Di dalam kitab, aduh kenapa mesti ke sini? Di sini ada yang jelas nyarinya kok. Salah. Iya. Nah, di sini. Tak simpen di sini ini. Nah, ini loh. Di dalam pelajaran kitab kitab tentang salat. Ini
Nih babnya gede, babnya apa? Abwabu bab al-jam'i, abwabul jam'i, bab jamak baina sholataini, diantara dua sholat. Sholat apa saja yang boleh dijamak dan kapan bolehnya? Bab yang pertama, bab jawazi, bolehnya fis safar, di dalam safar. Menjamak sholat dalam safar itu boleh. Fi waktin, caranya dalam satu waktu, ihdahuma, dari keduanya. Jadi kalau menjamak duhur dengan asar, boleh dijamak di waktu sholat duhur, asarnya ditarik ke depan, itu namanya jamak takdim. Atau sholat jamak duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, duhurnya dikerjakan di waktu sholat asar, itu namanya jamak takhir. Ini sudah familiar, sudah banyak yang tahu, ya kan? Nah, ini contohnya di sini. Ini dalil-dalilnya banyak, Pak. Ini saya tidak mau bicarakan ini nanti. Yang saya mau tunjuk adalah yang di belakangnya. Nah, ini ya. Nah, ini Pak. Bab yang kedua dari bab sholat jamak, bab jam'i, menjamak al-mukim, bagi orang yang mukim, tidak safar. Lawannya safar itu mukim. Orang yang mukim, orang yang tidak sedang bepergian. Ya, mukim itu artinya bertempat tinggal. Itu masuk dalam bahasa Indonesia ini sudah nih kata-kata mukim ini. Dia mukimnya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia itu. Iya, kalau di sini ada guru bahasa Indonesia pasti tahu, ya. Mukim itu bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab mukimun, orang yang bertempat tinggal. Babu jam'il mukimi, bab menjamaknya orang yang tidak safar, yang bertempat tinggal, lima torin, karena hujan, atau ghairihi, karena selain hujan. Jadi jamak ada macam-macam, ada jamak karena safar, ada jamak karena mator, karena hujan, dan ada jamak karena tidak ada alasan apa-apa, tidak karena safar, tidak karena hujan, tapi Rasul pernah menjamak sholat tanpa sebab. Gak ada alasan hujan, gak ada alasan safar, tapi beliau pernah menjamak di Madinah itu. Nanti ada hadis yang di belakang. Ya, kita lihat ini dulu. Hadis nomor 1536. An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla. Nabi itu pernah sholat loh Pak. Pernah sholat bil Madinati, di Madinah, di tempatnya sendiri, di kotanya sendiri. Beliau sholat sab'an, 7 rakaat, wa thamanian, dan 8 rakaat. Jadi beliau tidak safar nih, tinggal di Madinah. Tapi beliau menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi 7 rakaat, 3 rakaat maghrib, berdiri lagi, sholat 4 rakaat isya. Wa thamanian, dan beliau menjamak juga 8 rakaat, yaitu az-zuhra wal asra. Yang 8 ini adalah sholat duhur dan asar, sedangkan yang 7 adalah wal maghriba wal isya'a, dan sholat maghrib dan sholat isya, Pak Yunan. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Nah, terus itu satu. Ini dalil bahwa Nabi pernah menjamak sholat, tidak karena hujan, tidak karena safar. Ini enggak ada keterangannya, mator enggak ada di sini, ya kan? Nanti di hadis yang lain diterangkan, kata para sahabat bingung, ya Rasulullah, kenapa engkau menjamak? Padahal kita tidak safar ya Rasulullah, tidak ada hujan juga. Nabi menjawab apa? Untuk memudahkan umatku. Masya Allah. Ini pernah saya amalkan Pak, waktu saya sakit. Nah, menjamak dalam keadaan sakit ini juga ada, tapi ini menjadi ikhtilaf, perselisihan di antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Jadi ketika kita sakit, berdiri susah, ya, lemes, dijamak
Duhur sama asar, maghrib sama isya boleh menurut pendapat sebagian ulama madhab yang 4 itu. Nanti kita sampai ke sana pelajarannya. Insya Allah. Ini ngajinya belum selesai, sampai sudah merasa jagoan. Belum selesai ngajinya kok. Kalau belum selesai ngajinya itu nurut sama yang ngajar, Pak. Ya. Sampai sekolah di UGM misalnya. Sampean sama dosennya UGM enggak nurut, enggak akan lulus sampean. Mau dikandani dosennya kok ngeyel. Ya. Sampean sekolah, di sekolahnya Bu Arum, mana Bu Arum? Bu Arum enggak masuk. Nah, Bu Arum masih jadi guru enggak tuh? Masih. Nah, di SD mana sekarang, Bu? SD 4. Nah, sampean anak-anak kita sekolah di SD-nya Bu Arum sama guru-guru yang banyak itu ngeyelan, dikandani, dikasih tahu. Guru-guru pasti pada jengkel, ini anak ini ngeyel ini, udah enggak salah, ngeyel pula. Nah, mesti jengkel tuh guru sama anak murid yang ngeyel. Ya Bu ya? Nggih. Tapi kalau muridnya nurut, walaupun bodoh, dibantu itu oleh gurunya nanti. Ini anak ini bodoh dikandani itu, dia kasih tahu susah. Memang IQ-nya rendah, Pak. IQ-nya jongkok. Mestinya berdiri ini IQ-nya jongkok. Jadinya susah masuk pelajaran. Dia orang lain, anak lain dikasih tahu sekali paham. Ini anak ini harus 10 kali baru paham dia. Ini anak ini maaf bodoh. Orang bilang bodoh atau IQ-nya kurang. Tapi kalau dia santun sama gurunya nurut, hormat sekali, terus kalau dikasih tugas mesti dikerjakan walaupun salah, tapi dikerjakan. Itu gurunya kasihan nanti pada waktu rapat ujian, rapat kenaikan kelas, wali kelasnya belain ini. Ini anak ini baik ini, walaupun dia kurang, tolonglah naikkan aja ke kelas berikutnya, nanti dibina. Gitu. Tapi kalau ngeyelan, sini sudah bodoh ngeyel di sana, enggak usah naik dah. Gitu. Ya, itu pengalaman saya mendengar guru-guru. Istri saya almarhum itu juga guru. Ya, dia sering ngasih tahu saya. Jadi yang berikutnya, ini yang pertama. Yang berikutnya, wa fi lafzil jamaati wa fi lafzin lil jamaati dan dalam suatu lafal hadis lil jamaati kepunyaan jamaah ahli hadis illal Bukhari kecuali Bukhari wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah dikatakan bahwa jamaah Nabi pernah menjamak baina zuhri wal asri antara zuhur dengan asar wa bainal maghribi wal isya'i dan menjamak antara salat maghrib dan salat isya bil madinati di Madinah tidak dalam keadaan safar min ghairi khaufin bukan karena takut karena menjamak itu alasan berikutnya juga boleh karena takut sedang suasana perang salatnya dijamak itu boleh. Min ghairi khaufin bukan karena takut kepada musuh ya, wala matorin dan bukan karena hujan. Lalu orang-orang bertanya, kila li Ibni Abbas, ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kamu cerita bahwa Nabi pernah menjamak zuhur dengan asar 8 rakaat, maghrib dengan isya 7 rakaat, tidak karena hujan, tidak karena ada rasa takut. Ma arada bidzalika, apa yang Nabi kehendaki dengan perbuatan itu? Kenapa Nabi menjamak waktu itu? Qala Ibnu Abbas menjawab, arada beliau berkehendak alla yukhrija ummatahu untuk tidak menyulitkan umatnya. Jadi kalau umatnya kesulitan karena sesuatu, boleh dia melakukan sholat jamak. Contohnya misalnya Pak, ini kalau zaman sekarang ini spesialis bedah saraf. Spesialis bedah saraf tuh Pak, teman-teman saya banyak spesialis bedah saraf. Dari Banjarmasin sampai Palangkaraya itu kenal saya. Dan mereka memanggil aku Mas, manggil saya Mas. Maka aku lebih tua umurnya daripada mereka semua. Itu ya, mereka kadang-kadang saya kirimi kajian dari sini ke mereka. Saya kirimi kajian. Biar mereka mengenal Quran, mengenal hadis, mengenal ngaji gitu loh. Jangan sibuk, jangan cari uang terus dengan operasi. Operasi bedah saraf itu duitnya banyak, Pak. Kalau sampai pengen supet cugih jadi spesialis bedah saraf. Sekali operasi otak itu 25 juta masuk kantong itu. Satu kali, kalau yang dioperasi 10 250 juta itu. Sekali operasi itu Pak. Ada yang segitu, tapi ada juga yang 15 juta ongkos operasinya, ada yang 10 juta. Kalau di Banjarmasin itu mahal.
Nah, makanya spesialis bedah saraf rata-rata kaya raya Pak, rumahnya bagus. Kalau aku kan rumah aja numpang ini di masjid nih, gak punya rumah aku di sini. Di Solo pun numpang punya kakak saya itu rumah yang kita tempati itu. Aku cuma rumah satu kecil, sekarang ditempati anakku yang paling gede. Sebelum dia punya rumah sendiri, lagi bangun rumah dia. Ya sudah, alhamdulillah. Nah, nanti kalau saya pulang ke Solo, saya tempati sama siapa? Enggak ada pasanganku di sana, Pak. Ya udah, aku pulangnya kalau ke Solo enggak ke situ, di Solo baru rumahnya. Nanti kapan-kapan ibu-ibu, bapak-bapak kalau ke Solo ku ajak, ku perlihatkan ini rumahku mewah banget nih, sama dengan rumahnya Pak Ujang itu. Tapi sepertiganya, seperempatnya. Nah, kembali ke sini Pak ya. Jadi Nabi itu ingin supaya tidak menyudutkan umatku. Spesialis bedah saraf itu Pak, kalau operasi itu bisa 6 jam, bisa 8 jam operasi otak itu. Sama belum pernah sih melihat. Itu kalau operasi otak itu orangnya digundulin dulu, habis digundulin nanti digaris-garis dulu, dispidolin dulu. Ini sebelah sini yang akan saya gergaji kepalanya. Nanti dia di apa pakai pinset pakai scalp itu pisau bedah itu diiris otaknya ke kulit kepalanya. Nah, kelihatan batok kepalanya. Nah, ini digergaji Pak. Gergaji pakai gergaji triplek itu loh Pak. Benar itu, grok gitu. Sebelumnya dibur dulu, pakai bur yang untuk ngebur kayu itu, sama itu, tapi steril, lubang, tutupin 3 lubang. Nah, nanti dimasukin kawat, terus digergaji, sek putus 1. Nanti sampai segitiga ini, terus dicari mana yang pendarahan, cari terus dikoter, darahnya disedot dulu, terus yang sumber pendarahannya dikoter. Itu bisa 8 jam itu operasi itu. Nah kalau dia mulainya pas menjelang sholat duhur mulai operasi, insya Allah sampai sholat asar dia pasti nggak bisa sholat duhur itu, dijamak lah sholatnya. Atau dia ngerjakannya jam 10 pagi, jam 9 pagi, operasi berlangsung sampai asar, itu nanti ketinggalan sholat duhur itu, nah dijamak. Nah, Nabi ngasih keringanan, dijamak aja tanpa sebab hujan, tanpa sebab ketakutan, ya. Jadi begitu. Ini alasan yang pertama. Berikutnya Pak, Nah, ini. Dari hadis tadi sekali lagi kita dapat mendapatkan pelajaran bahwa Nabi menjamak karena hujan itu dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Nabi waktu itu sholat jamak duhur dengan asar atau maghrib dengan isya, padahal hujannya rintik-rintik, Pak. Kita di sini bilang gerimis, merimis, ya merimis ya. Hah? Apa? Oh gerimis. Kalau merimis itu apa? Merimis. Apa itu? Gerimis, ya merimis. Hujan gerimis. Nabi kita itu pernah sholat jamak mator karena hujan sudah berkurang, tinggal rintik-rintik gerimis gitu. Sekarang saya tanya, gerimis itu hujan apa bukan? Hah? Ya wis, kalau hujan walaupun gerimis ya dijamak. Wong dikasih keringanan oleh Nabi kok enggak mau. Sampean itu loh, kok mau lebih pintar dari Nabi itu loh. Nabi itu ngajarin kita, Pak. Kita ini diberi keringanan loh oleh Nabi. Nanti di hadis lain dikatakan oleh Nabi, kalian, kalau kalian ku beri keringanan, ambil keringanan itu. Allah ridho sama kamu kalau kamu mengambil keringanan yang aku berikan kepada kamu. Itu di hadis lain Nabi bilang begitu. Jadi saudara, ini terutama para imam-imam kita di sini nih, ya. Ini yang ada imamnya ini siapa ini? Pak Iris enggak ada, Pak Amir enggak ada, Yogi enggak ada. Tolong sampaikan kepada imam-imam kita, pelajaran dari Nabi sudah sampai kepada kita. Bahwa kalau jamak ini sekarang musim hujan nih, ini rezeki nih, banyak rezeki Pak. Rezekinya antara lain apa? Sholatnya bisa dijamak. Seneng sampean, ya kan? Seneng. Oh.
Ya dikasih seneng oleh Nabi kok. Saya nggak mau sholat jamak. Oh orang hujannya nggak deras kok. Lo yang bilang kalau jamak matot hujannya deras itu siapa? Cari mana hadisnya, tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya. Nggak ada, itu pendapat sebagian orang, bukan pendapat imam madhab. Orang zaman sekarang orangnya yang berpendapat seperti itu. Kalau hujannya nggak deras nggak boleh dijamak. Kalau hujannya gerimis itu pendapat orang, bukan dari Nabi. Kalau Nabi itu asalkan jangankan gerimis Pak, hujannya sudah berhenti Pak. Ibnu Abbas itu menjamak waktu Nabi sudah wafat. Ibnu Abbas jadi imam di Mekah karena beliau gubernur Mekah. Menjamak di Masjidil Haram itu sholat maghrib dengan sholat isya. Padahal hujannya sudah berhenti. Ditanya oleh imamnya, Ibnu Abbas, ini hujan kan sudah berhenti. Kenapa engkau jamak? Iya berhenti, tapi kamu pulang itu basah kamu, basah banjir itu rumahmu. Itu Nabi juga ngajarin seperti itu. Jadi kalau hujannya sudah berhenti tapi becek jalanannya, itu masih boleh menjamak, itu hujannya sudah berhenti. Apalagi masih berlangsung walaupun gerimis. Ini keringanan dari Nabi Pak. Kalau kita ini sebagai orang yang beriman, diajari oleh Nabi ya nurut. Nah aku nurut, berusaha untuk nurut walaupun mungkin belum nurut sepenuhnya. Ya, guru saya mengajarinya juga begitu. Beliau tuh kalau sholatnya zuhur ini hujan sampai salam masih hujan walaupun gerimis nanti beliau jamak gitu. Nah sampeyan juga begitu mestinya. Sampeyan boleh tidak menjamak boleh kalau sudah jadi guru, dan silakan jangan di masjid ini karena di masjid ini diajarinya begitu. Kalau sampeyan mau di masjid lain silakan. Saya di masjid lain mengimami, nggak berani saya menjamak motor. Kenapa? Karena saya takut orang di situ belum tahu. Orang itu belum saya kasih tahu, nanti jadi fitnah. Tahu fitnah? Ini Pak Sugeng aneh-aneh aja ini kok jamak. Nggak ada apa-apa kok jamak, kita disampit aja kok menjamak. Padahal saya mau mengamalkan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah menjamak motor. Tapi kalau orangnya belum dikasih pelajaran, aku nggak berani ngamalkan Pak. Nah sampean sudah dikasih pelajaran, mestinya mengamalkan. Gitu loh. Aku nggak mau sholat jamak. Orang hujannya gerimis kok. Sampai mau jamak ya sampainya jadi imam. Ya jangan begitulah. Sampai ditunjuk jadi imam itu karena kemuliaan yang Allah berikan kepada sampean, diberi kemampuan lebih dari rata-rata yang ada di sini, lalu ditunjuklah jadi imam. Kalau di sini kita diajari untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kita dapat dari hadis itu. Nanti kepanjang nih, balik ke sini lagi aja tadi. Gitu ya Pak Yunan ya. Nah Pak Yunan mudah-mudahan nanti lebih lengkapnya di Sahih Bukhari Pak. Sahih Bukhari bagus lagi ya itu hadisnya. Kita kembali ke ayat ini tadi ya. Surat Al-Mu'minun tadi. Ini loh. Nah, ini ya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Terus ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang beriman adalah mereka yang 'anil lahwi, dari sesuatu yang sia-sia mereka berpaling. Nah, apa itu al-lahwi? Ini jadi perbedaan pendapat lagi. Al-lahwi itu artinya yang sia-sia, sesuatu yang sia-sia. Apa itu? Ada yang bilang menyanyi. Itu sia-sia itu. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Itu sesuatu yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Tidak berpahala, tapi juga tidak berdosa. Wong itu lagu perjuangan ya. Indonesia tanah airku. Saudara nyanyi itu 100 kali nggak ada pahalanya Pak. Tapi saudara baca Qul huwallahu ahad, oh dapat pahala itu beratus-ratus itu. Nah tapi baca Indonesia Raya walaupun itu tidak berpahala tapi tidak berdosa. Karena apa? Itu lagu kebangsaan kita. Yang menunjukkan bangsa Indonesia itu lagu kebangsaannya Indonesia Raya. Yaitu
Ada yang berpendapat Allah itu sesuatu yang sia-sia. Nanti ruwet ya. Pokoknya orang yang beriman itu adalah orang yang berpaling dari sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya, berpaling. Itu. Yang berikutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Walladzina, dan orang-orang yang beriman adalah mereka yang lizakati, kepada zakat, fa'ilun, mereka perbuat, mereka membayar zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang beriman adalah mereka yang kepada farji mereka, kemaluan mereka, hafidun, mereka menjaga. Orang yang beriman adalah orang yang menjaga kemaluannya. Laki punya kemaluan, perempuan punya kemaluan. Kemaluannya itu dijaga, jangan ditaruh sembarangan. Ini malah perempuan ini, ada sekarang perempuan zaman sekarang pamer, Pak. Pamer kemaluannya, bangga. Astagfirullahaladzim. Jangan. Atau kemaluan ini dijajakan. Ayo silakan sini, siapa mau nyoba, bayar tapi itu. Oh loh, gitu ini. Ya, jangan. Orang yang beriman itu orang yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Illa, kecuali ala, kepada azwajihim, pasangan-pasangan mereka, atau ma malakat aimanuhum, kepada budak-budak mereka. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, pasangan kamu atau budak kamu, ghairu malumin, bukan yang tercela. Kalau kamu punya budak, budakmu itu boleh dikumpuli. Tapi sekarang enggak ada budak, enggak ada alasan mengumpuli. Pembantu, itu orang Arab tuh menganggap pembantu yang dari Indonesia itu budak. Jadi kadang-kadang dikumpuli, ya ngawur itu, ya. Pembantu itu bukan budak, ya. Kemudian famani betagha wara adzalika faulaika humul adun, maka siapa yang menginginkan selain itu, ya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa adihim raun, dan orang-orang yang beriman adalah mereka yang kepada amanah-amanah mereka dan janji mereka menjaga. Orang-orang yang menjaga janji dan amanahnya. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun, dan orang yang beriman adalah mereka yang ala sholawatihim, terhadap sholat mereka, yuhafidun, mereka selalu menjaga sholatnya, dijaga betul-betul, dijaga waktunya, dijaga tata caranya, dijaga bacaannya, dijaga rukuknya, sujudnya, kekhusyuannya dan lain-lain. Allah bilang apa? Apa yang disebut dari ayat 1 sampai ayat 9 ini kalau diamalkan oleh manusia, Allah bilang ulaika, mereka yang mengamalkan 9 ayat tersebut di atas, humul warithun, merekalah orang-orang yang menjadi pewaris. Merekalah pewaris. Pewaris apa? Alladzina, yaitu orang-orang yang yaritsunal firdaus, mereka akan mewarisi surga firdaus, ya. Hum fiha khalidun, mereka di dalam surga firdaus mereka kekal. Jadi orang-orang yang beriman itu akan masuk surga firdaus kalau 9 ayat ini diamalkan. Makanya Nabi mengatakan man hafadho, siapa yang menjaga atau menghafal dan menjaga amalan-amalan yang ada fil asril awakhir min suratil mu'minin, siapa yang kama qala Rasulullah, ya, siapa yang menjaga mengamalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Mu'minun, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Masya Allah. Ya, bukan hanya menghafal, Pak, tapi diamalkan. Ya, termasuk mengamalkannya adalah ya taat kepada Allah dan Rasulnya tadi. Kalau hujan ya dijamak, Pak, gitu loh. Kalau enggak menjamak ya durhaka sama Rasul namanya. Mendurhakai, menyelisihi Rasul, enggak baik gitu. Ya. Lalu Allah bercerita mulai penciptaan manusia. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad, dan sungguh-sungguh khalaqnal insana, kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari saripati, dari tanah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam ayat ini disebut dari saripati tanah. Subhanallah.
Kulit kita ini Pak yang kelihatannya kenyal-kenyal nih Pak, ini terdiri dari unsur-unsur kimiawi Pak. Terus darah kita itu terdiri dari unsur-unsur kimiawi. Ada hemoglobin di situ. Hemoglobin dalam darah kita itu terbuat dari besi. Jadi dalam darah kita itu ada besinya. Kita tuh tiap hari makan besi, cuma nggak kelihatan saking kecilnya. Unsur besi, ferrum. Yang kalau kalian sampean kekurangan ferrum dalam tubuhnya, kekurangan darah, nanti bisa sakit jantung, bisa sakit macam-macam itu. Jadi kita makan tuh harus yang mengandung besi. Walaupun jangan makan besi itu ya keras itu. Besi itu sampean makan dalam tanda petik korupsi namanya itu. Membangun jembatan, besinya dikorupsi, jembatannya sebentar roboh. Karena harusnya besinya berkekuatan sekian ton, dikurangi, roboh jembatannya karena korupsi itu. Jadi orangnya makan besi. Dalam tanda petik ya ini. Manusia diciptakan oleh Allah dari pati dari tanah, tsumma ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia nutfatan dalam bentuk nutfah fi qararin, di suatu tempat menetap, makinin yang kokoh. Nutfah manusia ditempatkan oleh Allah di dalam tempat yang kokoh. Di mana? Di rahim ibunya. Itu calon jabang bayi manusia yang bentuk nutfah kalau sudah nempel di rahim ibunya, nempelnya itu lebih kuat daripada kita nempelin amplop yang sudah isi duit ya, tempelin. Nah, dibuka susah. Itu janin yang nempel di rahimnya ibu itu kuat itu. Nanti dia gandul bahasa Jawa itu. Tergantung di rahimnya itu 9 bulan 10 hari baru lepas, terus keluar brojol. Keluar jadi anak bayi, oe itu. 9 bulan 10 hari tergantung di perut ibunya. Ibunya kadang-kadang senam hamil lah, kadang-kadang jalan-jalan pagi lah, enggak jatuh itu Pak. Padahal janin itu gede loh, ada yang 3 kilo. Gantung di selaput tembuni plasenta. Kuat itu. Itulah bikinan Allah. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan nutfah itu menjadi 'alaqah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu kami ciptakan 'alaqah itu menjadi mudghah. Fa khalaqnal mudghata idzama. Lalu kami ciptakan mudghah itu menjadi bertulang. Tadinya cuma daging aja, lalu muncul tulangnya, tulang kepala mulai terbentuk, tulang tangan, tulang kaki, tulang rusuk terbentuk itu. Fakasaunal idzama lahma. Lalu kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Jadi dalam daging kita di dalamnya kan ada tulang. Itu yang membungkus tulang dengan daging itu Allah Pak. Sampean enggak bisa bikin manusia. Ya, summa ansha'nahu, kemudian kami bangkitkan dia, kami ciptakan dia khalqan akhar, menjadi ciptaan dalam bentuk yang lain, yaitu manusia. Fatabarakallahu, maka maha barakahlah Allah, ahsanul khaliqin. Allah itu adalah sebaik-baik yang menciptakan. Nah ini ayat 12-14 ini oleh Ibnu Katsir diterangkan untuk menerangkan ayat 6 surat Az-Zumar, bahwa wa khalaqna, apa tadi ayatnya berbunyi ini mana nih ini ya. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dzulumatin salas. Nah, dalam 3 kegelapan, ini kegelapan ari-ari, perut dan rahim dan perut. Dzalikumullah, itulah Allah. Terus dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Tuhan kalian. Nah, lalu diterangkan di sini lahul mulk, kepunyaan lahul mulk, kepunyaan dialah kerajaan, kekuasaan, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia, la ilaha illahu. Ya, terus yang terakhir
Ini mana ini ya? Masya Allah panjang banget. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kalian manusia bisa dipalingkan? Hei manusia, bagaimana kalian kok bisa dipalingkan dari Tuhan Allah itu loh? Tuhan kamu itu cuma satu, namanya Allah. Kamu jangan menuhankan Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan menuhankan Isa bin Maryam, jangan, itu manusia bukan Tuhan. Jangan menuhankan Uzair, itu manusia, Nabi Allah, Rasul Allah, bukan Tuhan. Dan jangan menuhankan berhala-berhala itu, dan jangan menuhankan manusia. Manusia itu sehebat apapun dia bukan Tuhan, jangan dianggap seperti Tuhan. Jangan ya. Ini ya ayat 6 surat Az-Zumar. Insyaallah kita ketemu lagi besok pagi. Aku lu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.